pesisir utara perbatasan antara Bengkulu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Heri yang merupakan kontributor dari Lampung. Lalu bagaimana kemudian para masyarakat kita yang tinggal saat ini di Padang? Sudah ada kontributor kita Yudi yang sudah siap mengabarkan di sana. Selamat malam Yudi. Yudi, bisa dijelaskan kondisi terkini di sana seperti apa? Ya, dari Padang, Sumatera Barat dapat kami laporkan bahwa keadaan sekarang ini sepertinya sama peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2010 di Kepulauan Mentawai. Malam hari ini suasana Kota Padang akan agak sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana masyarakat sudah pada mulai memacu kendaraannya untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, walaupun belum ada peringatan bahwa Kota Padang juga akan terdampak dari bencana gempa tsunami yang sampai di Kepulauan Mentawai. Demikian. Baik, meskipun memang sudah ada peringatan tsunami, tapi belum bisa dikatakan untuk daerah-daerah mana yang harus bersiap. Tapi sekiranya apa informasi peringatan tsunami yang didengar oleh masyarakat Padang, Yudi? Ya, hingga malam hari tadi setelah kejadian tidak ada adanya bunyi peringatan dini tsunami yang berbunyi di Kota Padang, tapi ada pemberitahuan melalui televisi bahwa terjadi gempa berskala 8,3 skala Richter di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara gempa dirasakan oleh masyarakat Kota Padang pada khususnya terjadi pada dua kali goncangan. Goncangan pertama tidak begitu kuat dan yang kedua pun tidak begitu kuat sebenarnya, sehingga masyarakat tidak terlihat begitu panik. Kepanikan masyarakat tersebut diketahui setelah BMKG mengeluarkan informasi bahwa gempa yang terjadi berpotensi tsunami, sehingga masyarakat yang berada di pinggir pantai Kota Padang, di sepanjang pantai Padang yang berdomisili di sana, langsung menuju ke daerah pilihan, sehingga jalanan pun menjadi macet. Baik. Di sejumlah titik di Kota Padang. Selain itu juga salah satu yang merupakan sering terjadi di saat gempa melanda, yaitu khususnya SPBU langsung diserbu masyarakat. Sehingga masyarakat berbondong-bondong menuju ke SPBU untuk mengisi bahan bakarnya dengan antisipasi jika benar terjadi dampak gempa tersebut. Demikian. Baik, Yudi, ada informasikan bahwa saat ini masyarakat sedang berbondong-bondong untuk mencapai dataran yang lebih tinggi. Dikatakan juga bahwa SPBU diserbu oleh orang yang mengisi bahan bakar. Bagaimana dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga? Bahwa diciptakan seperti itu, kondisi bisa saja terlihat semakin ramai dan semakin padat. Apabila tidak ada pengamanan, akan berakibat yang lebih kepada masyarakat yang di sana. Yudi. Ya, kita juga sejumlah petugas kepolisian, terutama dari Kepolisian Lalu Lintas Polresta Padang, bahwa mereka sebagian ada di persimpangan untuk mengatur lalu lintas. Namun karena saking banyaknya kendaraan yang memacu menuju ke daerah yang aman di Kota Padang, yaitu ke daerah yang disebut di Padang daerah hijau yang berketinggian aman dari jangkauan tsunami jika itu terjadi. Dan meskipun ada pengaturan lampu merah, itu tidak digubris oleh masyarakat. Mereka langsung memacu kendaraannya tanpa mengindahkan lampu merah, sehingga malah menimbulkan kemacetan di sejumlah perempatan yang ada di kota-kota Padang, yang mana perempatan tersebut atau jalan utama tersebut hanya berjarak kurang lebih 1 km dari pinggir pantai Padang. Baik, Yudi, apakah Anda bisa menghubungi pihak BMKG setempat mengenai juga informasi agar masyarakat ini lebih tenang dalam menyikapi hal ini, mengingat Padang merupakan kota yang bisa dikatakan tidak terlalu merasakan efek gempa yang lebih dibandingkan kota-kota lainnya seperti Bengkulu dan juga Lampung, Yudi? Ya, tadi kita juga memantau melalui radio HT yang milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, bahwa Kepala BPBD Kota Padang menyerukan agar masyarakat lebih berhati-hati. Meskipun potensi tsunami itu terjadi di Kepulauan Mentawai, namun warga Kota Padang khususnya diminta untuk berhati-hati dan tidak panik dengan keadaan, karena gempa yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan, namun berpotensi tsunami karena memiliki kedalaman 10 km. Nah, untuk itu masyarakat diminta agar tetap tenang sesuai dengan pelatihan-pelatihan menghadapi bencana terutama gempa yang sudah diketahui oleh masyarakat sebelumnya, agar segera waspada dan menyiapkan diri masing-masing menghindari risiko yang akan terjadi. Baik, terima kasih Yudi yang mengabarkan bagaimana kondisi di Padang, Sumatera Barat. Kalau bisa saya akan mereview apa yang informasi tadi Anda dengarkan, bahwa
di beberapa kota seperti di Bukit Tinggi, aktivitas berjalan seperti biasa. Sementara juga di Lampung, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Berbeda halnya dengan masyarakat Kota Padang yang tampaknya lebih berhati-hati dan mencapai dataran lebih tinggi. Informasikan bahwa saat ini BMKG masih terus meneliti dan apa kemudian dampaknya terhadap gelombang. Tapi kami minta agar masyarakat tetap tenang dan tetap waspada. Breaking News TVR masih akan kembali sesaat lagi.